sebelum itu Pak telah memberitahukan dengan Bapak Komandan, Pak, bukalah sidang peradilan perempuan. Ada kasus yang harus disidangkan. Ya. Ya, seberbalan nih, Ya. bukan supaya memusinnya. Ya. Memusinnya kan 9 tahun tadi. 9 tahun juga. Sebagai dua aja ya. Iya. Jadi seolah-olah awak sudah memberitahukan dengan Bapak Komandan ke sidang. Ya. Nah, orang yang awak tangkap itu ngaku dia ngaku dia salah. Katakanlah dia selingkuh. Ya. Kita buat dia bercium-ciuman dengan perempuan lain. Kita buat seperti itu kira ya. Nah, lalu awak menyerahkan kepada Debalong. Nah, lalu Bapak dulu ya. Nah, Bapak dulu mengatakan sidang kami buka, sidang kami buka dan nyatakan tertutup untuk umum. Jadi orang yang tidak berkepentingan, yang tidak Bapak panggil perlu. Itu satu. Nah, yang kedua, beritahukan bagi keluarga korban, katakanlah si Ahmad namanya korban ini, ya, bagi keluarga Ahmad, nah supaya tinggalkan ruangan sidang. Jadi sebelumnya kan sudah ada kunjungan segala macam. Kau undang orang kan, kita undang orang, serahkan aja segala macam, selesai, nah, baru buka sidang. Nah, pertama yang wajib Bapak serahkan, Bapak bilang semua keluarga keluarga korban ini supaya keluar dari sidang, tidak boleh menjadi hakim pada keluarga sendiri. Tuh. Yang kedua, awak tanya ada tidak bapak-bapak ini yang tidak ada gelar? Kalau ada yang tidak ada gelar, silakan mohon keluar. Nah, itu. Nah, terus sudah itu, kita hakim kita akan menerima sudah jelas kan hakim tadi jumlahnya entah 10 udah kok hakim adat tidak ada jumlahnya Pak. Berapa saja warga pemunduran tuh yang menurut Bapak pantas untuk menjadi hakim adat panggil saja, tidak ada masalah. Tidak ada jumlah terbatas. Dengan catatan ada gelar tuh ya? Ya, dengan syaratnya tidak keluarga korban dan punya gelar. Nah sesudah itu baru minta Debalong ini menyerahkan apa nih itu. Nah, coba sekarang Bapak mulai. Yang saya bilang tadi. Bulan hewan tuh. Ini minggu tuh. Bapak kan sudah saya undang kemarin ya, pertama. Kan Bapak bayangkan dulu Bapak sudah undang orang datang dia. Nah, ini air terletak minta diminum, yang kue yang ada minta dimakan lah. Nah, itu pertama. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, di hadapan kita telah kami siapkan minuman, ya. Kami mohon diminum dulu lah ini. Ya, betul. Kita kan selesai ya. Ya. Hanya udah minum dah. Nah, ini Bapak dulu. Malam ini karena kita mengadakan sidang, keluarga dari Ahmad, terdakwanya Ahmad ini kita anggap dia berkelahi atau kedua biar kata batu sama Debalong dan sekaligus kan supaya tak jatuh. Jadi dua di pada sana. Jangan Bapak salah nanti. Pertama, ada orang nyerahkan batu. Saya nyerahkan tempat hukum daerah saya. Saya benar saya salah. Tidak perlu sidang, tapi harus diserahkan dulu ini bukan ke Bapak. Kalau ditangkap ke masyarakat, diserahkan ke Debalong. Ini harus sidang. Ini boleh. Kedua-duanya ini namanya si Cupak Tanu satu. Nah sekarang awak serahkan, awak suruh orang yang sudah pergi dulu, karena sudah selesai dah. Nah masalah Bapak kalau ada tak antara itu dan yang ada gelar. Sekarang saya mau menanyakan kepada bapak-bapak sekalian, ada tak yang berasal dari keluarga Ahmad? Kalau ada, silakan keluar. Kita kan pernah keluar. Tegak awal, Bapak tegak dulu, tegak lari. Kalau lagi, kita dapat di kamera. Dulu di situ. Oh ini keluarga Ahmad nih. Kita keluar. Selanjutnya saya tanyakan kembali, apakah bapak-bapak saudara-saudara sekalian di ruangan ini ada yang tidak memiliki gelar? Nah, gelar kan aku gelar keturunan katanya boleh. Satu gelar. Gelar harus 5, jangan. Oh, ini gelar terhadap enggak. Jangan jadi masalah banyak.
gelar keturunan boleh, gelar tanda gedang boleh, gelar pemangku adatnya boleh, gelar rajo boleh, apa keturunan rajo apa gelar apa? Jodohnya, salah gelar. Berarti kalau ketua lar di desa bukan gelar itu? Bukan, makanya kita gelar. Tapi kalau anak kecil pada bukan anak kecil pada. 9 tahun. Ya sudah ya. Baru itu kira-kira berapa nih, kira-kira 20 orang kan? Gimana? Baru minta barang-barang apa yang sebenarnya terjadi, minta serahkan. Datuk Lubalam, Ya saya Datuk. saya mau menanyakan Ya. apa wajah Datuk dengan membawa keris itu? Tolong jelaskan. Ya terima kasih Datuk. Ya, jadi paham tadi siapa saya pernah katakan awak ngadap kepada tegak di situ dulu. Dia duduk di situ dulu. Ya. Dari situ nanti pertama awak kasih nih. Bapak-bapak yang ado nih, ini siri senampan dari Dubalang Perempat dan Begitu. Sebenarnya untuk kita semua, tapi karena ada duit kita nih ada pemangku adat di atas nih, maka suruh nanti raja kepada desa. Wah duduk sini. Ya, sudah dia bilang. Di sini singkatnya, dulu Pak Kades. Kami ini ada kasus yang kami pegang dengan Misalnya, kok tinggi Pusaka Rajo, tidak itu. Kok tinggi Pusaka Rajo kami dulu di hubungan selatan. Karena Kris dan Pilah seri senampan satu lapis puji ada keraguan baru letakkan sini. Ya. Ya, pakai mic. Biar kakak itu. Sakut dengan Ya Datuk-Datuk, Nenek Mama semua yang hadir, Iko yang saya angkat Iko, keris senampan, Cerano senampan, Ini kalau bisa ya, ini Cerano Anggun gagah hingga tegak bagai tiung terbang. ini Cerano Anggun gagak hingga tegak bagai tiung terbang, lentik bagai elang menari, lentik bagai elang menari, berisi sirih limo sakawan, lambang jiwa raga orang kita jamin. Untuk itu semua. Untuk itu semua. Tapi karena alam barajo ranto berjenang negeri dan berbatin. Ada dusun kita ini ada pemangku adat. Di desa kita ini ada pemangku adat, yaitu kepala desa. Yaitu Datuk Kepala Desa. Maka ini kami serahkan kepada desa. Maka Seri Iko akan saya serahkan kepada Datuk Kepala Desa. Baru ke kak, baru jangan kalian circle itu lah. Nyerahkan itu kan dulu, udah boleh satu. Gitu ada, tidak bawah, taruh bawah deh. Itu saya sampaikan. Ya baru ngomong, ini Pak. Datuk Iko di negeri kita. Jangan main kanan ke kiri, jangan kanan. Tangan kiri pegang ini. Tangan kanan bapak. Ini ada tuh semua. Saya tadi. Ini baru kita. Ini Datuk Cerano Seri Senampan. Kok tinggi Pusaka Rajo kami juluk dengan keris sebilah. Datuk Iko Siri Cerano Senampan. Kalau tinggi Pusaka Rajo kami juluk dengan keris yang sebelah. Waktu menjelaskan keris harus ini. Ya. Ininya harus menghadap ini nggak ada semua ya harus ingat harus tunggu kepada ini maksudnya dalam adat kalau kita serahkan Pak kalau nak bunuh saya dengan siapanya Pak kalau nak nikah saya busuk saja peganglah kalau gini berarti saya ada melawan ada sesuatu saya kadang-kadang heran saya buatnya itulah Ayo ulang. Datuk ini ciri Cerano Senampan. Kok tinggi Pusaka Rajo kami juluk dengan keris yang sembilan. Kuju, tumbak atau kuju boleh deh. Dengan tumbak yang tak kuju. Ya sebatang. Keris batang. Kok tinggi Pusaka Rajo kami juluk dengan tumbak dan sebatang atau kuju. Kok tinggi Pusaka Rajo kami juluk dengan tumbak dan sebatang. Kok rendah Pusaka Rajo kami saung dengan keris yang sebelah. Ada pun masalah. Yang contoh apa terjadi ada orang apa? Ada pun masalah si Ahmad
dengan saudara si Bedul Bakahani. Jadi kami tidak bisa menyelesaikannya. Iko harus kita selesaikan. Kalau itu tidak ini tuh, ini sekarang tuh, ini kita sedang kecepatan 1. Jadi ada orang yang tanah batu boleh, nanti bilang aku minta dukung baik. Ya. Nah, atau ada orang tertangkap dia ngaku, tidak perlu dia lawannya lagi dia. Nanti kan jatuh ke hukum berarti. Jadi awak menyerahkan ini ada orang yang menyerahkan diri sama kami minta dia ngaku salah, tapi dia penang-arang kita menetapa, kesuruh gunung minta dihukum. Nah, Ada orang menyerahkan diri kepada kami, dia mengaku salah. Tapi jak benang-arang hitam telapak kaki, kita suruh ke kudul kapur hitam lakodo. ayo, dia minta Dia meminta kita jangan kalau bersadar gini ya, jangan dibawa ke lubuk dan dalam rantauan panjang. jangan dibawa ke lubuk dan dalam keratonan panjang. Tolong jatuhkan Jatuhkan hukum. hukum kepada kami. Ada Bapak terima Pak, baru bawa ke tanah sini ke belakang. Nah, ya Bapak ke belakang, taruh bawah. Nah, seolah-olah Wak makan sirihnya. Kira-kira betul. Ada orang ada kan betul ya. Belum mundur. Baru Wak pegang keris. Pegang, taruh pegang sini. Nah, iya kami terima. Ya betul, iya kami terima. Ayo kami terima akan kami sidangkan. Iya kami terima dan kami sidangkan. Nah, baru Wak mundur. Ya, Jadi terima kasih. balik mundur. Seolah-olah Wak tuh balik ke rumah Wak, seolah-olah sekarang. Ya kan? Balik Balik pinggir. Nah, seolah-olah Wak dia balik. Nah, Ya. baru Wak atau kedengarannya. Nah, itu para hakim adat dapatlah dengar Kapolda yang bilang. Nah, sekarang kaji baca loh Bapak. Berjalan jangan melintang tapak, berkatu jangan menghulungi. Kajilah. Langit bawah, pikir ke depan. Pas saya jatuhkan hukumnya nanti. Nah, terus Datuk-datuk sekalian, tadi kita sudah menerima keris mendengar Chris bawa dia. yang kita sudah Kita mendengar mendengar apa yang dikatakan Balang. apa yang dikatakan Lubalang tadi. Nah, sekarang saya harapkan kepada datuk-datuk Kaji bacolah, bacolah, kaji bacolah hukumnya. Kalau jatuhkan hukum yang terbaik dari yang baik, Supaya jatuhkan hukum yang baik dari yang terbaik yang terbaik dari yang baik. dari yang baik. Ah itu kan kita. Nah, baru waktu. Kalau jawablah salah seorang ini, ayolah aku terima itu jawab. Saya sudah apa lah. Ayo tuh aku terima. Kami lah kami terima. Ayo tuh lah kami terima. Nah awak keris itu Wak mundur belakang. Saya mundur kok itu. Bapak mundur keris. Nah itu keris taruh di tadi. Nah itu caranya ya. Jadi sekarang Pak Kades ada ngomong lagi dah. Bapak ini yang ngomong sesuatu aku buka lah. Seolah-olah mari kita apa hukumannya nih. Nanti kok kasih kita. Awal seolah ngajak kami yang hadir nih. Nah kita kan hakim adat dengar tadi apa hukumannya kita buat nih. Ayo Datuk-datuk, tadi sudah kita dengar dari Datuk apa hukuman yang nak kita buat yang sepantasnya. Ayo Datuk. Yo. Ah balik. Ulang jemput di sini. Ah sini lah seolah-olah. Mana meko tadi? Kok Ah sini tuh. Awak ya ngomong. Balik bertanya dengan orang ini, coba dulu dia kasus ini supaya ini seolah-olah bertengkar awak dan betul ke sini kami cari kebenaran itu begitu Pak. Apa dia kasus ini tadi? Itu kan. Masih gitu. Iya. Jadi seolah-olah apa dia kasus ini? Kalau itu hukumannya menurut saya langsung. Tanya ke saya. Iya. Tanya ke saya. Iya. Nah, jadi datuk-datuk macam mana yang cerita ya kasus perihal kok. Ayo terima kasih Datuk. Jadi saya tadi menemukan yang namanya Ahmad itu berkelahi. Jangan Sehingga mulai dulu. Dia mulai dulu. Kalau mulai dia kata patuh dia. Yo. Ini seolah selingkuh dia ditangkap rakyat bang. Atau ada orang darah cara patuh kena Wak. Dia berkelahi tapi darah kata patuh bisa. Jangan menemukan berkelahi berkelahi nak sampai rai namanya itu. Kalau dia berkelahi, dia menyerahkan tanda patuh dengan awak salah seorang dia melukai kawan baru boleh Wak langsung. Paham Ustaz? Bukan memeriksa berkelahinya dah, mereka orang yang mengaku salah itu sidang cepat satu. Atau Ahmad tadi berkelahi, oke.
Ahmad melukai kawannya. Lalu Ahmad berlari ke suku tekanannya kepada awak Lubalang menyerahkan tanah batu. Maka awak boleh. Atau ada rakyat ditangkap orang melakukan satu kesalahan, ditangkap, serahkan kepada Lubalang. Benar kamu benar, bos? Tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, jangan kalau berkelahi tidak menyerahkan tanah batu, jangan. Iya, jadi saya kedatangan Ahmad, rupanya dia berkelahi, jadi dia menyerahkan tanah batu kepada kami, kepada saya, minta selesaikan permasalahan Niko di lembaga agama. Dan aku peluku kawan gua, peluku di mana? Macam mana dia berkelahi itu, Datuk? Apa luka, apa dak? Ya, saya lihat nampaknya tadi perkelahian itu sampai menimbulkan luka. Nah, menimbulkan luka. Jadi lukanya nampaknya juga luka berat. Sehingga Iko terpaksa kita bawa ke sidangan. Nah, gitu. Nah, jadi macam mana datuk-datuk yang lain pendapatnya itu? Kalau Yonian luka berat, kan gitu ya? Nah, Kalau Yonian luka berat, kita pasal itu bukan pasal itu lagi. Nah, itu caranya. Coba sini saya masuk. Kalau luka berat katanya. Saya masuk gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk-datuk yang hadir pada malam hari ini, tadi kita telah mendengar dari Datuk Lubalang telah menyerahkan Cerano Sri Senampan kepada pemangku adat. Dia telah menyampaikan ada peristiwa dan kejadian di desa kita Iko. Para pelakunya sudah menghadap ke Datuk Lubalang, sudah mengaku salah tadi. Nah, Datuk Lubalang telah menyerahkan Cerano Anggun Gagak Inggap Tegak Payung Tegak kepada pemangku adat. Pemangku adat sudah menerima, menyerahkan kembali kepada kita yang sidang termasuk Lubalang untuk mencari solusi apa kira-kira kesalahan yang disebutkan tadi. Nah, sudah ditanyakan bahwa katanya luka berat, laba darah. Tapi di dalam luka berat itu tuh ada aturannya. Karena luka tinggi atau luka yang tertutup. Nah, lukanya di mana tuh? Apa di muka, apa di kaki, apa di dalam baju. Nah, ini baru kita bisa menentukan apa langkah hukum yang akan kita buat. Tolong jelaskan Datuk. Itu memang harus di itu. Ayo, terima kasih Datuk. Ya, sepanjang yang saya lihat nampaknya lukanya tadi cuma di tangan Datuk. Ya, lukanya di tangan. Nah, itulah. Jadi itulah minta pendapat kepada datuk-datuk kita yang hadir kok. Kalau seperti itu permasalahannya, Jangan di tangan bilang di siku. Kalau tangan ini luka Oh, iya, tinggi iya, dari iya. sini nih. Ini luka tinggi. ya, Jadi ingat, yang disebut luka tinggi, luka yang tidak tertutup oleh pakaian kita sehari-hari. Kalau sini walaupun tinggi, ini luka rendah. Dengan baju sini kan hilang luka saya. Kalau di muka ada tuh namanya Luka tinggi. Yang tidak tertutup oleh pakaian kita sehari-hari. Jadi kalau di sini luka bukan luka tinggi. Nah, aneh tuh kan orang ada di kepala, letaknya tinggi karena di hilang luka ada babak saya. Nah, jadi kalau kita bilang di tangan, di telapak tangan atau di jari atau di tangan. Nah, kalau di sini berarti bukan luka tinggi, luka rendah. Kalau tertutup deh. Ingat, yang disebut luka tinggi bukan letaknya tinggi dalam badan, tapi tidak tertutup oleh pakaian kita sehari-hari. Ada kita yang nutup lukanya, ada kita yang nutup tangan terus, ya kan? iya. Nah, sekarang di mana? Sini. Ayo, Patah jadi tangan. lukanya di siku Datuk. Patah ya? Di siku, iya patah. Berarti patah. Gitu. Ya. Nah itu makanya lah. Aku berat aku patahan memang. Kalau luka berat seperti itu, macam mana solusinya kita? Ada buku, buka buku, ada buku dari aku. Dekatkan dulu sampai Kalau luka di siku seperti itu, luka yang terlindung tuh namanya itu ya? Ya, Luka yang terlindung disebut ya. apa? Itu luka rendah. Luka rendah, luka yang terlindung. Luka rendah. Itu kalau kita sudah tahu itu melanggar pasal berapa? Melanggar pasal 12 undang 20. Ya, kita sama-sama dapat menentukan Nah, di pasal berapa. pasal 12 itu. Ya, di pasal berapa? Berat kata berapa? Tuh. Tuh. kan tentunya luka rendah dan luka tinggi itu beda tentunya ya. Nah, kalau lukanya kecil di tangan itu kan luka tinggi. Kalau lukanya besar
besar. Cuma di sini kan tertutup. Itu gimana? Kan ini besar, ini kecil. Iya, Lukonya tetap berat luku. Ingat ya, dalam menjatuhkan hukum luku ada unsur. Walaupun dia ini, tapi hanya jangan lantai darah terpanjang. Tak ada yang lain dari itu. Beda. Menentukan luku berat, jangan lantai, jangan kulit nih, darah terpecah dalam ada tadi kuat, daging terbuang, urat putus, tulang rapuh atau patah, 5 untuk luku berat. Letaknya di mana? Bagian bawah. Nah, kalau diletak di tanah, maka hukum ini bisa ditambah, bisa dia. Kan? Walaupun risiko dia, tapi hukumnya sama dengan tadi unsur cukup berat, tiba-tiba kalau berat, letaknya tidak tetap cukup rendah. Paham ya? Di pasal berapa tadi Datuk kami dapat lihat? Pasal 12, ingat ya. itu. Kemudian selanjutnya tadi kan Dubalang Pasal sudah 12. didatangkan oleh seseorang yang menyerahkan pada batu. Ya, Terus Dubalang yang akan menghadap ke penghulu itu siapa tuh? Apakah ketua? tidak perlu. Nah. Pokoknya yang 7 itu salah, serahkan. Kemudian yang ketiga, Cuma kalau siapa yang menyerahkan tanah patut tadi, dia setelah dia menyerahkan tanah patut, dia tidak boleh jadi hakim badan. oh, Mendengar boleh, tapi dia tidak boleh bicara lagi dalam itu. Kawannya yang 7, yang 6 itu boleh. ulang lagi. Nah, Kemudian tuh, nah tadi kan Datuk mengatakan bahwasanya kalau yang berperkara ini ada hubungan keluarga dengan salah satu Dubalangnya mundur. mundur. Walaupun Dubalang kan sudah disumpah Dubalang. Iya, tapi tidak boleh. Tetap tidak boleh. Tidak boleh, karena keluarga tidak boleh. Walaupun keluarga, kalau desa, keluarga dia, mau anaknya, tidak boleh. Jadi seandainya keluarga dari kepala desa, Ya, jadi siapa yang jadi ketua hakim? makot rapat kalau dibilang rapat bentuk dalam perkara ini pemangku adatnya harus tunjuk satu kalian yang dalam desa. Tidak bisa. Hukum tidak boleh tidak jalan karena pejabat seorang. Jabatan kepala desa dan pemangku adat tetap ada orangnya dan beda-beda. Dalam kasus yang penting dan kepala desa harus mengundurkan diri mewakili kepada orang. Tidak bisa didapat. Apa dukung nanti? Syarat. Jadi kepala desa harus mengundurkan diri dan Ya, memberi- dalam perkara itu. Iya, dan memberi wewenang kepada Ya, bukan ditunjuk oleh yang hadir. kalau dia ada orang yang keras. Kalau dia keras, yang yang hadir harus mencabut dalam kasus itu menjadi orang salah. Tapi kalau kata harus risiko dengan dia, tidak biar masyarakat lagi. Itu namanya tiba di papan menginjak, tiba di duri. Tiba di duri menginjak, tiba di papan bertak. Nampak kuah, nampak kamu apa? Ya benar. Bila pikiran orang kita mau pikiran kita tidak mau tidak benar. Salah satu alasan untuk memecat pemangku adat. Jadi kita minta kalau pemangku adat dia yang penuh keluarga itu atau istri maaf ya istri Pak Kades dalam kasus itu harus menyerahkan kepada orang lain jabatan Kades pada saat perkara itu untuk kasus ini saya serahkan pada saya. Kalau tidak mau berarti